11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai sahabat Sonora, Hani dia balik lagi temenin Anda. Tadi saya sudah janji ya, jadi di satu hari ini spesial di 11 tahun ulang tahunnya Sonora FM Semarang, kita bakal ada virtual live sharing selama satu hari ini. Tadi pagi saya sudah mengawali dengan Kak Petris ngebicarain seputar bisnis nih sahabat Sonora. Nah, yang sekarang ini sahabat Sonora, kita mau ngebicarain seputar desain yang ada di Kota Semarang. Lebih tepatnya adalah seseorang yang satu ini, beliau yang satu ini adalah desainer Kota Semarang. Kita mau tahu juga nih seperti apa sih perjalanan beliau dari yang mulainya nih, saya kenalnya bukan seorang desainer, tapi tiba-tiba beralih menjadi seorang desainer. Kita sapa terlebih dahulu, tapi sahabat Sonora sebelumnya juga bisa menyaksikan live kami di Instagram di @sonora_Semarang. Untuk yang mau bertanya silahkan bisa langsung di kolom komentar atau di WhatsApp juga boleh banget 0811 2598 989. Hai, selamat pagi Mbak Novita, apa kabar? Pagi, Mbak. Mbak Novita, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Oke. Kabar baik hari ini. Sehat ya Mbak pastinya ya? Sehat. Oke, Mbak Novita, boleh dong diceritain dulu nih. Jadi, to be honest nih, sahabat Sonora, saya kenal sama Mbak Novi ini dulunya bukan seorang desainer di Kota Semarang, tapi sekarang sudah menjadi seorang desainer ternama di Kota Semarang. Itu ceritanya dan proses untuk bangkitnya seperti apa tuh, Mbak? Sebenarnya aslinya kalau saya sih tidak terlalu prefer untuk disebut desainer ya, karena memang saya bukan desainer. Kalau menurut saya hanya punya bisnis fashion. Saya nggak tahu nih Mbak Nini waktu kenal sama saya itu My Daily Hijab atau gimana, karena kan emang My Daily Hijab waktu itu. Ya, jadi di 2012 kita memulai bisnis My Daily Hijab ini. Jadi jualan udah cukup lama ya, kalau sampai dengan sekarang berarti kita sudah 8 tahun berjalan. My Daily Hijab ini eksis di Kota Semarang dan juga di Indonesia. Nah, berawal dari brand hijab kerudung, kemudian kita berkembang lagi di fashion modest, fashion muslim, kemudian kita jualan retail, ada outlet dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan perkembangannya, kita juga akhirnya fokus ke produksinya sebagai brand owner. Jadi untuk penjualan retail, terutama di toko atau di outlet itu dipegang oleh distributor ataupun reseller. Nah, intinya seperti itu. Nah, akhirnya kita memang benar-benar fokus ke produksi. Nah, dari My Daily Hijab itu setelah kita juga sudah mulai berkembang dan fokus di produksi, akhirnya kita membuka divisi konveksi. Jadi kita menerima jahitan dari brand lain selain My Daily Hijab. Jadi kita juga produksiin brand-brand luar, brand lain. Itu mulai di tahun 2015. Nah, jadi sebenarnya perjalanan kami itu sudah cukup panjang. Nah, karena memang sudah terlanjur banyak berinvestasi di bidang fashion, akhirnya kalau saya nggak punya ilmu tentang fashion kan ya nggak lucu ya, karena masa punya bisnis fashion kita nggak ngerti desain, nggak ngerti pola, nggak ngerti apa ya, tahu pola, tahu jahit, tapi kita hanya sekedar belajar dari pengalaman aja gitu loh. Nah, besar dari pengalaman aja. Nah, akhirnya 2015 saya memutuskan untuk bisa ambil sekolah fashion. Waktu itu ambil sekolah fashion itu di Susan Budiharjo, kebetulan di Semarang. Nah, dari Susan Budiharjo itu mau nggak mau ya kita belajar desain, kemudian belajar ikut fashion show dan lain-lain. Jadi sebenarnya memulai fashion designer sendiri itu ya awal mulanya adalah dari 2015. Nah, kalau kita ngomong sekarang 2020 berarti sebenarnya sih sudah 5 tahun yang lalu. Cuma memang dari saya sendiri selaku brand owner dari produk retail, memang yang saya fokuskan adalah si My Daily Hijab. Jadi tidak memfokuskan membranding diri sendiri, tetapi memang membranding brand My Daily Hijab ini bagaimana caranya untuk tetap eksis di sini. Nah, akhirnya karena di sekolah fashion itu kita juga ada fashion show, kemudian sering terundang untuk fashion show dan lain sebagainya, kemudian serius untuk bisa mengikuti komunitas fashion, asosiasi fashion,
ya mau nggak mau akhirnya jadi ikutan fashion show. Nah, Oke. tapi Aha. untuk fashion show-nya sendiri, saya juga sekarang fokusnya ke My Daily Hijab. Jadi bukan namanya yang tampil sebagai desainer, tapi My Daily Hmm. Hijabnya aja yang tampil. Sebenarnya saya inginnya seperti itu, jadi tidak ingin dikenal sebagai seorang desainer ataupun apapun, tapi kita tetap konsisten untuk membawa brand ini tetap ada eksis di fashion Indonesia. Itu aja sih Mbak Ninin. Oke, Awal berarti mulanya ya. Awal awal mulanya ya. mulanya, iya, awal mulanya sudah 8 tahun yang lalu, terus untuk fashion designernya sendiri sudah 5 tahun yang lalu. Nah, Mbak Iya, Novi, ini kan perjalanan yang betul. cukup panjang nih ya. Dari Iya, tadinya yang memang awalnya hanya My Daily Hijab sampai terus berkembang sampai dengan sekarang ini. Sebenarnya branding apa sih yang ingin dibangun oleh Mbak Novi di My Daily iya, Hijab ataupun di bisnis yang sedang ditekuni sekarang ini? iya. Sebenarnya kalau untuk branding apa jelas ya, kita fokus hanya di fashion aja ya. Hanya di fashion, punya satu brand yaitu My Daily Hijab, brand modest fashion yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang di konveksinya ini itu sebenarnya itu karena kita sudah terlanjur mempunyai divisi produksi. Nah, kalau kita tidak punya utilisasi untuk divisi itu, nanti takutnya kan namanya bisnis itu kan naik turun ya. Kadang mungkin retail kita rame, kadang sepi, ya kan? Nah, Mhm. makanya untuk yang di bagian produksi sendiri itu kita fokusin untuk bisa punya utilisasi sendiri, yaitu dengan cara kita membuka slot untuk bisa produksi untuk brand lain. Nah, sehingga Baik. kita Mhm. sendiri kita tidak akan mengalami kerugian kalau untuk dari sisi bisnisnya ya, karena memang Mhm. divisi ini tuh saling berjalan beriringan. Nah, kita sendiri juga sebagai brand My Daily Hijab, akhirnya uh, kita ini hanya berdiri dan fokus sebagai brand, karena produksinya kita lempar ke konveksi kita ya, which is itu sebenarnya punya kita sendiri, tapi Mhm. kita bayar loh, maksudnya secara profesional ini bisnis kita pisahkan. Oh, Sehingga si My baik. Daily Hijab sendiri itu nggak bergantung sama workshop sendiri, karena rugi kalau kita punya workshop sendiri, kita produksi sendiri itu rugi. Seperti itu. Mhm. Karena kita harus bayar orang, Oke. uh, Mhm. dan itu wasting gitu loh. Sedangkan kita sebenarnya Iya ya. udah cukup kita menghitung HPP aja sama menghitung promosi, gimana kita marketingan, gimana kita jualan, itu aja fokusnya sih. Kalau yang My Daily Hijab Oke. ya, sehingga kita Mhm. memang pisahkan produksi dengan brand gitu. Oke, Mbak Novi, kalau kita kilas balik gitu ya, di perjalanan selama ini dari 8 tahun ini membangun sebuah brand My Daily Hijab gitu ya, pasti ada dong kesulitan-kesulitan atau titik di mana Mbak Novi kayak, oke deh, saya udah nyerah nih dengan brand My Daily Hijab. Tapi di satu sisi saya harus bangkit gitu. Saya harus bangkit kembali Ya, untuk merebrand My Daily Hijab ini. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mbak ya, titik balik atau mungkin pada saat down itu pada saat seperti apa dan titik baliknya di mana nih? Silahkan Mbak. iya. Pasti ya kalau namanya kita 8 tahun tuh nggak mungkin ya nggak ada titik jenuh, nggak ada, aduh kebingungan, kita tuh nanti mau berfokus di mana. Nah, sebenarnya sih kalau di kita sendiri sudah mulai berkembang growth, akhirnya kan kita kebetulan waktu memulai usaha My Daily Job ini, kalau bisa dibayangkan ya tahun 2012 itu kan fashion modest, fashion muslim itu kan belum seriuh ini ya, belum seramai ini ya. Sedangkan kalau Mhm. sekarang itu brand muslim itu udah sangat luar biasa perkembangannya, banyak banget ya, bener gak Mbak Iya, Ninin? bener Sebentar udah banget. ada brand baru, sebentar udah brand baru. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tantangan, itu adalah tantangan kita, karena setiap saat itu yang namanya brand fashion modest, itu sama sekali nggak sempat istilahnya lengah ya, nggak sempat lengah, kita harus Mhm. tetap terus berinovasi. Nah, makanya kalau misalnya sempat mengalami down ya pasti, karena waktu masih musim-musimnya kerudung motif print yang kita ngedesain Ya. sendiri apa segala macam itu kita sempat stuck loh, stuck dalam artian kita nggak produksi apa-apa. Nah, karena kalau misalnya kita produksi takutnya nanti kita invest terlalu besar dan barang itu nggak Mhm. keluar. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk diem dan kita tetap stay di basic, stay di Oh, oke. kerudung-kerudung yang basic, Aha. polos, warna-warna basic, karena semua orang setiap saat selalu membutuhkan warna-warna basic itu. Nah, kita Mhm. artinya apa yang kita lakukan? Satu, kita tetap konsisten aja.
konsisten pada apa yang menjadi identitas kita. My Daily Hijab itu memang hijab yang dipakai untuk sehari-hari, fashion busana yang dipakai untuk sehari-hari, sehingga kita juga sebenarnya nggak perlu bingung, karena orang sudah tahu kenapa mereka harus belanja di kita, karena punya kita emang basic semua, dipakai sehari-hari semua, pasti nyaman untuk sehari-hari semua. Jadi kita sebenarnya nggak perlu bingung, tapi yang kita lakukan adalah kita tetap konsisten, benar-benar konsisten sama apa yang kita lakukan ini. Nah, cara yang kedua adalah selain konsisten, yaitu konsisten pada produksi. Jadi kita sendiri disiplinin diri kita sendiri, bahwasannya di setiap minggu itu kita harus ada produk baru sampai sekarang. Dan kita harus ada di semua marketplace. Kita harus ada di semua marketplace. Kita harus posting setiap hari. Setiap hari itu ada aja yang kita posting supaya orang nggak lupa sama kita, karena kita sendiri dari 2012 ini ngalamin yang namanya jualan itu jualan online. Oke, offline itu ada dengan perkembangan zaman, tapi basic kita itu emang kita jualan online dari 2012, sehingga yang kita lakukan adalah konsisten di jalur online ini dengan selalu posting, karena biar orang itu ingat terus sama kita. Orang melihat kita setiap saat, ada barang baru setiap saat, gitu. Oke, berarti sebenarnya titik down-nya adalah ketika mulai bermunculan modiste baju muslim gitu ya, di kota Semarang ataupun di Indonesia yang semakin berkembang, dan sudah disiasatin juga nih ya, sudah muncul cara-cara ya langsung ditanggapi langsung sama My Daily Hijab Team, termasuk dengan Mbak Novi pastinya di dalamnya sebagai owner. Nah, tapi kalau kita lihat nih Mbak Novi, sekarang ini kan pandemi COVID-19 ya, sebenarnya berefek nggak sih di My Daily Hijab? Terus mungkin ada nggak nih cara-cara supaya, karena kan sekarang banyak ya pemutusan hubungan kerja gitu kan. Nah, ada nggak sih cara-cara dari Mbak Novi sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini supaya My Daily Hijabnya tetap oke, brandnya tetap oke, tapi tidak ada yang namanya pemutusan hubungan kerja itu tadi? Silahkan, Mbak. Ya, pastinya ya kalau COVID ini sangat berdampak luar biasa ya buat semua, nggak cuma kami aja. Kita sendiri juga ini kan sama kayak satu hal yang memang di luar keinginan kita semua ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau ditanya dampaknya ada apa enggak, ya pasti ada. Nah, contohnya aja kalau kita bicara retail My Daily Hijab itu dari tahun ke tahun, kalau sudah mau menjelang Lebaran, pasti kita 3 bulan, 4 bulan sebelumnya itu kita sudah produksi loh buat persiapan puasa, ya enggak? Nah, sedangkan 4 bulan sebelum puasa itu kan belum COVID dong, berarti kita memang sudah mengeluarkan effort yang sedemikian besar untuk mempersiapkan Ramadan, karena memang kalau yang namanya, apalagi kita modest ya, kalau ngomong pakaian, industri fashion, itu semuanya, mau modest, mau kagak, itu kan kita pasti panennya itu di Ramadan. Nah, apalagi fashion muslim, ya pastinya kita harus berkali-kali lipat untuk produksinya, untuk mempersiapkan Ramadan itu, sama seperti kami. Nah, tahu-tahu ada COVID seperti ini, yang kita harus bisa jualan pamer aja dalam satu kali event. Mungkin Mbak Nini kan udah sering ketemu saya di pameran fashion ya, ketemu My Daily Hijab di pameran fashion. Nah, bayangkan kita sudah harus prepare yang di Semarang sendiri, kota kita sendiri, belum yang di kota lain, karena kita juga sudah punya distributor yang ada di kota-kota lain. Nah, kayak di Makassar yang sudah setiap saat itu dia langganan ya untuk pameran, apalagi menjelang Ramadan, kita pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Nah, tiba-tiba ada kayak gini, otomatis yang namanya outlet distributor pun itu sudah pasti tutup, ya kan? Kena lockdown. Kita sendiri toko tutup, kena lockdown, ya kan? Nah, mau nggak mau kita harus segera putar otak nih. Nah, untungnya sih ya, kalau mengalami penurunan pasti seminggu pertama itu kayak orang shock ya. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, My Daily Hijab sendiri yang dilakukan pertama kali sebelum semuanya ini kita normal itu adalah kita mendonasikan masker. Kita cuman biaya jahit itu 2.500, kainnya gratis dari kita. Nah, waktu itu kita sempat bikin kurang lebih 3.000 masker di awal-awal pandemi. Itu kita donasikan dengan cara kita hanya memungut biaya Rp2.500 untuk per masker, dan bahannya udah free dari kita. Nah, itu yang kita lakukan.
Kemudian setelah seminggu itu kita melakukan hal itu, udah stok-stok yang ada nih banyak, kita rekap semua, kemudian kita giliran fotoin satu persatu. Jadi kita nggak mau panik. Toh kita sudah punya marketplace ya, karena kita jualan di marketplace. Jadi kita fotoin satu persatu, kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungi marketplace kami itu, para partner-partner marketplace untuk bisa nge-sell barang. Nah, karena kan kami kebetulan sudah cukup lama ya di marketplace, jadi hubungan kita juga dengan marketplace itu baik. Jadi kita tinggal kontak-kontak aja buyer-buyer kita, para akun-akun yang pegang My Daily Hijab, kita, Mas, kita mau buang barang dong, kita mau sell dong, gini, kita mau posting dong, dibantu untuk postingannya agar cepat naik, kayak gitu. Sehingga itu nggak perlu makan waktu cukup lama. Memang penjualan offline pasti otomatis tidak ada, tapi alhamdulillah penjualan online kita tuh sangat meningkat, karena memang benar-benar kami konsen banget di situ. Nggak mungkin kita buang barang ini nungguin pandemi selesai kan, kita harus tetap terus jalan. Nah, alhamdulillah dari situ kita memang nggak ada pengurangan ya. Ada tetap pengurangan, tapi memang kalau pengurangan itu adalah orang-orang yang memang benar-benar baru waktu itu masuk. Jadi cuma kayak sebulan, 2 bulan, kita nggak perpanjang lagi. Tapi kalau untuk anak-anak lama, semua alhamdulillah stay di sini. Kita pun masih sempat rekrut baru setelah Lebaran. Setelah Lebaran, Ya, setelah Lebaran kita masih ada tetap rekrut orang baru. Jadi alhamdulillah kalau untuk PHK dan lain sebagainya kita nggak ada. Cuman kita memang nonaktifkan satu workshop. Kita kan ada 2 workshop nih. Workshop satu, kita hanya aktif di satu workshop untuk mengurangi biaya operasional. Nah, satu workshopnya kita benar-benar close. Jadi kita pusatkan semua aktiviti di satu workshop aja nih yang ada di belakang saya. Gitu. Oke, berarti ya sebenarnya kalau kita ngomongin seputar dampak dari COVID-19 pasti terdampak gitu ya. Cuman dari My Daily Hijab sendiri, dari Mbak Novi sendiri, ini sudah menemukan titik bangkitnya. Kayaknya nggak bisa nih untuk ya udah pasrah aja gitu selama pandemi COVID-19. Kalau jualannya nggak laku ya udah gitu, pasrah pokoknya ngalir. Tapi ini sudah menemukan titik bangkit, dan sebenarnya ini juga bisa nih dilakukan sama sahabat Sonora gitu ya, yang sekarang ini mungkin usahanya terdampak COVID-19 dan bingung harus bangkitnya seperti apa. Ini bisa nih dari ceritanya Mbak Novi untuk Anda aplikasikan. Tapi memang setiap usaha atau setiap bagian dari usaha tuh punya ceritanya masing-masing untuk bangkit dan punya caranya masing-masing juga untuk bangkit. Mbak Novi, tapi kalau kita ngomongin selama pandemi COVID-19 ini ya, penjualan kan pasti turun nih. Tapi gimana sih Mbak Novi cara survive-nya di sosial media atau di secara online ini sampai akhirnya justru peningkatan pembelian ini meningkat banget nih secara online? Iya, sebenarnya kalau untuk itu ya kuncinya tadi di konsistensi ya. Jadi kita sendiri walaupun pandemi atau apapun, dan kita juga sudah punya barang yang memang menumpuk ya, kita nggak boleh diem aja, tapi kita gimana caranya mengusahakan untuk barang ini berputar terus. Nah, dengan konsistensi kami di sosial media sendiri, kayak posting, kemudian punya hubungan yang baik dengan marketplace, karena barang kita juga banyak banget di marketplace ya, jadi kita sendiri sudah menjalin hubungan ke mereka itu cukup baik, sehingga kita sangat terbantu di saat pandemi seperti ini. Apa yang kita butuhkan, mereka bisa mengakomodir. Kayak misalnya, aku mau ikutan flash sale, aku mau ikutan ini, dan lain sebagainya. Itu mereka sudah cukup ngerespon dengan baik. Yang kita lakukan hanya kita perlu konsisten aja. Konsisten untuk tetap produksi, konsisten untuk tetap upload barang-barang yang kita dagangin, istilahnya seperti itu. Ya terus berjalan sebagaimana normal kalau untuk yang online ini gitu loh, kayak nggak ada apa-apa terjadi ya. Tetap kalau ada kan misalnya selama COVID kita akan produksi nggak kita lanjutin, kita cuma mau ngabisin barang. Kalau kita nggak sih, kita tetap produksi terus, tetap jalan terus, supaya penjualan ini juga bisa terus berjalan dan kita juga bisa tetap bertahan. Karena yang kita andalkan sekarang hanya online aja terus terang. Jadi kalau offline kan kita nggak mungkin lagi. Nah, sehingga kita memang satu, kualitas foto memang kita harus bagus. Karena mau nggak mau itu adalah kunci utama untuk online. Yang kedua, konsistensi di postingan, iklan, dan lain sebagainya itu memang tetap harus kita lakukan. Karena kita memang
dari dulu sudah terbiasa untuk iklan ya, baik itu Facebook, Instagram, nah kayak gitu. Sosial media lah Sehingga ya. kita tetap harus tetap konsisten di situ supaya kita nggak kehilangan audiens, istilahnya seperti itu sih Mbak kalau di kita gitu. Oke, Terus baik. selebgram dan lain sebagainya Mhm. gitu. Oh, endorse berarti. Endorse itu kita rutin Mbak, rutin banget. Oh, Pokoknya gitu. harus Baik. endorse, nggak mungkin nggak endorse, nggak mungkin nggak endorse. Itu bagian dari Oke. biaya promosi. Oke, bagian dari promosi ini cukup menarik nih sahabat Sonora karena Mbak Novi sendiri nggak tanggung-tanggung ya untuk mengeluarkan biaya promosi seperti tadi foto harus proper, terus habis itu endorse juga, terus iklan di berbagai macam media sosial gitu ya. Tapi dari semua perjalanan seorang Novita nih, dari membangun My Daily Hijab sampai dengan sekarang ini tahun 2020 gitu ya. Sebenarnya apa sih kunci sukses atau hal yang paling dipegang sama Mbak Novi ketika nge-build dan bahkan sekarang membuat My Daily Hijab ini semakin berkembang? Kalau saya kuncinya cuma satu sih Mbak, sebenarnya yang dari tadi saya omongin itu Haha. adalah konsistensi. Udah nggak ada Oke, yang lain. oke. Cuman itu Berarti, aja. Jadi kita gimana caranya untuk berusaha tetap konsisten, mhm, untuk bisa menjalankan semua ini for better or worse itu tetap harus, ya kalau saya bilang di jualan online kita harus tetap posting, mau barang ada mau kagak ya pokoknya gimana caranya kita harus posting. Kita menarget diri sendiri, disiplin untuk menarget diri kita sendiri, uh, dalam keadaan apapun, mau pandemi mau enggak ya tiap minggu tuh harus ada barang baru. Kalau di saya itu kuncinya cuma itu. Jadi oke, dari baik. awal sampai akhir kita Mhm, konsisten. Terus yang kedua kita nggak mudah untuk terdistract ya. Mungkin teman kita ada punya tren tenun, wastra, apa segala macam, satu dua seri kita bisa masukkan. Tapi untuk gayanya My Daily Hijab yang basic ini, yang mhm, casual ini, saya tidak akan pernah merubahnya. Karena memang oke. pangsa pasar saya ada pangsa pasar kita, My Daily Hijab itu ada di basic ini. Mhm. Nah, mau istilahnya kita mau barang kamu kok basic aja, kok biasa aja, itu tidak akan istilahnya mengecilkan hati saya untuk tetap Ganti mau mengikuti, nyobain yang aneh-aneh, mau ya yang ganti edgy-edgy, mengikuti tren enggak. ya. Ya, tapi Mhm, kita paling kalau untuk trennya ya tren warna, mhm. seperti itu, tren model kayak apa. Tapi untuk basicnya kita tetap harus pertahankan. Nah itu salah satu konsistensi kami juga. Jadi orang emang benar-benar mengenal kita sebagai uh, satu brand yang simple, yang basic, yang daily use, daily wear. Nah seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu ada Mas Elkana Gunawan, katanya salam Mbak Novita. Hai Pak Elkana, apa Terus kabar? selamat pagi juga nih buat Indri Purwandari. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram di @sonora_semarang. Ada David Puspo. Hai, selamat pagi juga buat Radit, buat Mas Ipin. Thank you sudah menyimak ya untuk live Instagram di pagi hari ini di Instagram Sonora di @sonora_semarang. Berarti sebenarnya kuncinya adalah selain harus konsisten, harus disiplin juga ya Mbak ya. Jadi Iya, karena kalau konsisten, oke nih, saya udah niat mau konsisten, tapi tidak ada kedisiplinan yang muncul dari dalam diri, kayaknya juga nggak akan terrealisasi tuh, kayak Mbak Novi harus posting, terus habis itu, walaupun pandemi COVID-19, tapi kehidupan produksi ini tetap harus berjalan gitu ya, karena nggak banyak tetap juga nih berjalan. yang akhirnya menghentikan untuk proses produksinya dan seperti tadi yang dibilang Mbak Novi hanya menghabiskan stok dan untuk selama pandemi COVID-19 ini. Tapi last question dari Hanin nih Mbak, boleh dong kasih tips ke sahabat Sonora yang sekarang ini mungkin bisnisnya terdampak pandemi COVID-19. Mungkin tipsnya bisa untuk bangkit atau untuk tetap semangat pastinya menghadapi pandemi COVID-19. Silakan Mbak Novi. Ya, yang pasti sih tetap semangat ya buat semuanya karena memang nggak cuman satu aja yang terdampak, tapi semua dari kita itu terdampak apapun itu. Makanya kemarin waktu koleksi terakhir kami juga ada insight-nya sebenarnya kita mengeluarkan Hmm. koleksi Dandelion karena Dandelion itu adalah bunga yang kuat ya, sehingga itu adalah satu bentuk solidaritas kami My Daily Hijab untuk semuanya, mau kasih tahu bahwasannya harus tetap semangat menghadapi apapun, bahwasannya kita semua itu adalah sosok-sosok yang kuat, kita pasti bisa menghadapi ini semuanya,
Kemudian apa yang kita harus lakukan ya kita harus tetap konsisten aja sama disiplin sama diri sendiri. Jangan berkecil hati akan apapun karena di setiap diri manusia itu pasti dia punya kelebihan yang sangat luar biasa ya, sehingga ya harus tetap keep fighting, keep the spirit, dan juga tetap konsisten. Itu aja sih pesan dari saya. Oke, Mbak Novi, terima kasih sekali sudah mau diganggu Terima waktunya kasih, di Mbak Nining. virtual live sharing 11 tahun Sonora FM Semarang. Semoga menginspirasi sahabat Sonora yang mendengarkan melalui frekuensi dan juga bergabung melalui Instagram. Sukses terus untuk My Daily Hijab, Terima sukses kasih. terus juga untuk Mbak Novi. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Nining dan Sonora. Thank you. Sampai ketemu. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM.